Perkenalkan, saya Rizky Intan Nurlaili dengan NIM 23011020120020028. Saya Raden Roro Syifa Maharani dengan NIM 230110101400271. Perkenalkan, nama saya Tias Leli Maulida dengan NIM 23010120120013. Saya Atika Nur Fitriani dengan NIM 230110201404171. Kami akan menjelaskan mengenai acara 1, praktikum pabrikasi pakan dengan tema pembuatan pakan ternak berbentuk emas sesuai potensi unggulan daerah. Sebelumnya kita harus mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu komoditas ternak. Di sini menggunakan ayam petelur dengan kelebihan yaitu periode bertelur yang panjang berkisar 13 hingga 14 bulan dan produksi telur yang tinggi yaitu 250 hingga 280 butir per tahun, dan memiliki peluang yaitu dapat memberikan pendapatan yang stabil karena telur menghasilkan setiap hari. Permintaan masyarakat terhadap kebutuhan telur yang tinggi dan kotorannya bernilai ekonomis yaitu sebagai pupuk, namun juga memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap penyakit dan bau kotoran yang menyengat. Kemudian juga memiliki resiko ayam terkena penyakit dan kematian serta bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian untuk solusinya yaitu penetapan biosecurity yang baik. Aspek yang kedua yaitu formula pakan yang akan diproduksi. Dengan kelebihan yaitu kebutuhan nutrien ayam petelur fase grower ini sudah memenuhi standar, seimbang, dan tepat. Kemudian memiliki peluang yaitu pertumbuhan dapat maksimal, dapat terternak dengan baik, dan dapat memenuhi kebutuhan selama 24 jam. Namun juga memiliki kelemahan yaitu penurunan mutu karena faktor eksternal. Kemudian juga memiliki resiko yaitu hasil formulasi yang kurang maksimal dan penurunan kualitas ransum. Tapi juga kita dapatkan solusinya yaitu pengawasan pada kualitas ransum serta manajemen penanganan dan penyimpanan. Aspek yang ketiga yaitu bahan baku. Di sini kita menggunakan bahan baku berupa jagung giling, tepung ikan, tunggal kedelai, dedak halus, tepung batu, dan kunyit. Dengan kelebihannya yaitu tersedia di lingkungan sekitar, ketersediaannya kontinu, tidak bersaing dengan manusia, dan berkualitas baik. Kemudian memiliki peluang yaitu mudah didapatkan, namun jika memiliki kelemahan yaitu harga yang berfluktuatif dan harga bahan baku yang relatif mahal, terutama pada protein hewani. Juga memiliki resiko yaitu mempengaruhi harga jual produk. Namun kita memiliki solusi yaitu membuat kerjasama dengan toko berkaitan dengan harga jual. Aspek yang keempat yaitu sumber bahan baku pakan. Di sini kita menggunakan supplier dari Gunung Pati. Dengan kelebihannya yaitu harga yang lebih murah dibanding pasaran dan mudah ditemukan. Dan memiliki peluang yaitu bahan baku dapat selalu terpenuhi. Tetapi juga memiliki kelemahan yaitu zat anti nutrisi yang belum ada penanganan, dan resikonya yaitu mempengaruhi konsumsi ransum. Namun kita juga memiliki solusi yaitu penanganan terhadap zat anti nutrisi tersebut. Kemudian aspek yang kelima yaitu konsumen, yaitu peternak ayam petelur. Dengan kelebihannya yaitu konsumen yang banyak jika dilihat dari banyaknya peternakan ayam petelur di Kabupaten Semarang. Kemudian memiliki peluang mendapatkan konsumen yang tetap, namun juga memiliki kelemahan yaitu terbatasnya pada peternakan ayam petelur dan resikonya mengalami kerugian apabila peternakan ayam petelur menutup usahanya. Tapi kita memiliki solusinya yaitu selain didistribusikan ke konsumen tetap, untuk mengantisipasi terjadinya usaha peternakan yang tutup, perlu membangun kios-kios penjualan pribadi. Aspek yang keenam yaitu modal usaha, yaitu untuk harga bahan baku. Dengan kelebihannya yaitu harga bahan baku yang lebih murah dibandingkan di poultry shop dan toko online lainnya. Juga memiliki peluang yaitu menghemat modal yang dikeluarkan, namun juga memiliki kelemahan yaitu kesulitan mendapatkan modal jika hanya mengandalkan modal pribadi, harga pakan dan obatnya mahal. Kemudian perubahan musim yang ekstrim terhadap harga pakan, dengan resiko yaitu susah memenuhi kebutuhan produksi. Namun kita juga memiliki solusi yaitu mencari pemasok atau supplier bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk agar harga yang didapatkan menjadi lebih murah sehingga bisa meminimalisir pengeluaran modal. Aspek yang ketujuh yaitu lokasi. Kita berlokasi di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, dengan kelebihan yaitu lahan yang luas sebagai lokasi industri, masih berada di area Kabupaten Semarang, dan akses transportasi yang mudah. Kemudian dengan peluang dapat memproduksi pakan dan maksimal karena adanya lahan yang luas. Namun juga memiliki kelemahan yaitu jauh dari bahan baku dan letak yang kurang strategis. Dengan resiko masih belum dikenal oleh konsumen setempat. Namun kita memiliki solusi yaitu dilakukan pemasaran produk pakan hasil formulasi yang maksimal di pasaran. Kemudian aspek yang ke-8 yaitu harga produk. Harga produk di sini kita murah dengan kelebihan harga yang lebih murah dibanding kompetitor, dengan peluang menjadi pilihan konsumen dan usaha semakin maju. Namun kita juga memiliki kelemahan yaitu mendapat sedikit keuntungan dan resikonya terjadi kerugian apabila terjadi kenaikan bahan baku, harga telur tidak stabil di pasaran. Namun kita juga memiliki solusi yaitu bahan baku di supplier yang lebih dekat dengan kualitas baik dan harga murah. Kemudian
formulasi pakan yang akan diproduksi ini dengan kondisi formulasi pakan tercampur merata karena bahan baku sudah berupa mash. Namun juga memiliki kendala, yaitu terjadi penurunan pada bahan baku yang disimpan sehingga pada hasil formulasinya juga akan terjadi penurunan mutu. Namun kita juga memiliki solusi, yaitu pengawasan pada kualitas langsung serta manajemen penanganan dan penyimpanan. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bahan bakunya ini, kebutuhan bahan baku sudah sesuai dengan formulasi yang dibuat. Dari sampel kami butuhkan 5 kg. Namun kita memiliki kendala, yaitu banyaknya bahan baku dengan bahan baku ketika ditimbang tidak selalu tepat. Namun kita memiliki solusi, yaitu menggunakan timbangan yang akurat agar berat bahan baku yang dibutuhkan tidak berlebih atau kurang. Kemudian dalam mencari informasi lokasi sumber bahan baku pakan, lokasi supplier bahan baku pakan didapatkan dari informasi teman dan lokasinya di Gunung Pati. Dengan kendala, yaitu tempat yang lumayan jauh jika diukur dari jarak Gunung Pati dengan Susukan. Namun kita memiliki solusi, yaitu menggunakan jasa pengiriman dan ongkos yang paling minimum. Kemudian dalam menghubungi produsen atau supplier bahan baku pakan ternak, kami mendapatkan kontak supplier dari kenalan kami. Kemudian sudah kami hubungi untuk menanyakan ketersediaan bahan baku. Setelah kami periksa dan bahan yang kami butuhkan sudah tersedia di satu supplier tersebut, kami mendapatkan informasi mengenai stok dan bahan baku yang tersedia. Namun kita juga memiliki kendala, yaitu kontak yang dihubungi lama dalam membalas pesan dan informasi yang didapatkan kurang lengkap. Namun kita memiliki solusi, yaitu mendatangi langsung ke toko tersebut. Kemudian dalam menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, harga, jumlah, waktu pengiriman, dan pembayaran, spesifikasi bahan baku sudah sesuai yang kami butuhkan. Bahan baku sudah kami sepakati sesuai yang kami butuhkan dengan jumlah yang sekian, harga yang tertera sesuai pembelian kami. Waktu pengiriman yang singkat karena kita ambil langsung ke lokasi supplier dan pembayaran dilakukan secara langsung. Kemudian juga memiliki kendala, yaitu terkadang bahan baku yang sudah spesifik yang didapatkan dari supplier yang telah ditetapkan didapatkan kehabisan stok. Namun juga memiliki solusi, yaitu mencari pemasok atau supplier cadangan dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk menguji kualitas setiap bahannya. Kemudian dalam pengiriman sampel bahan baku pakan ternak, sampel dikirim melalui jasa ekspedisi. Namun dengan memiliki kendala, pada hari-hari besar seringkali terjadi overload pengiriman melalui jasa ekspedisi. Namun kita memiliki solusi, yaitu memberikan informasi jauh-jauh hari sebelum datangnya hari-hari besar agar dapat melakukan order atau pemesanan lebih awal untuk menghindari overload pengiriman pada hari-hari besar tertentu. Kemudian dalam pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan dengan spesifikasi dengan melakukan uji organoleptis meliputi warna, bau, tekstur, kenaran pada rakyat dan lain-lain. Untuk uji organoleptik yang telah dilakukan pada sampel sudah sesuai standar yang kita butuhkan. Namun memiliki kendala, yaitu masuknya bahan pakan ke pabrik yang bahan pakan tersebut mengalami pemalsuan atau penyebelan. Namun kita memiliki solusi, yaitu dilakukan pengujian organoleptik kembali pada bahan pakan sebelum masuk ke gudang penyimpanan. Kemudian dalam penyepakatan pemesanan atau pembelian bahan baku pakan ternak, setelah spesifikasi yang sesuai standar, maka dapat dilakukan kesepakatan pemesanan. Kemudian dilakukan transaksi pembelian secara langsung dengan pembayaran secara langsung. Namun juga memiliki kendala, yaitu terjadi miskomunikasi ketika pemesanan produk sehingga produk yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan. Namun kita memiliki solusi, yaitu pengecekan ulang pada data pemesanan dengan produk yang dipesan sebelum didistribusikan. Kemudian dalam pengiriman bahan baku pakan ternak, yaitu pengiriman bahan baku menggunakan truk karena jumlah yang banyak. Kemudian kendalanya, yaitu selama perjalanan yang tidak bisa dihindari memungkinkan datangnya bahan baku yang terlambat. Namun kita memiliki solusi, yaitu mengecek kondisi transportasi agar selama pengiriman bahan baku dapat sampai tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Kemudian dalam pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan dengan spesifikasi, uji spesifikasi bahan menggunakan uji organoleptik sesuai saat dilakukan uji ketika sampel diuji dan sudah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Namun memiliki kendala berupa bahan yang tidak sesuai. Namun kita memiliki solusi, yaitu mengecek ulang dan komplain kepada toko agar dapat diperbaiki. Kemudian dalam penyimpanan di gudang, penataan karung atau lokasi penyimpanan bahan baku, cuaca dan lain-lain, sistem penyimpanannya menggunakan FIFO agar mudah dalam mengontrol keluar masuknya pakan sehingga kualitas pakan tetap terjaga. Temperatur pada gudang diatur berkisar 30 hingga 34 derajat Celcius dan memiliki ventilasi untuk menciptakan suasana yang tidak lembab. Pakan diletakkan di atas palet untuk menghindari kontak langsung dengan lantai. Pengaturan penumpukan pakan sesuai urutan keluar dan masuknya pakan. Jarak antar tumpukan diperhatikan. Jagung giling dan tepung ikan dengan kadar air yang tinggi disimpan dalam gudang dengan temperatur yang tinggi untuk mencegah penjamuran.
Tepung ikan sebagai bahan pakan asal hewan yang baru datang untuk dipisahkan selama 2 minggu dari bahan baku lain. Namun sistem penyimpanan ini memiliki kendala, yaitu sistem penyimpanan FIFO ini umumnya kurang efektif apabila pihak-pihak di bagian pergudangan tidak mampu menata letak barang-barang secara berurutan sesuai dengan tanggal atau waktu barang tersebut masuk. Namun kita memiliki solusi, yaitu pihak mengelola gudang harus mampu mengatur pemindahan barang-barang secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem ini. Sebaiknya penataan barang di gudang tidak ditumpuk melainkan dijajar sesuai dengan waktu barang tersebut masuk. Dan yang terakhir yaitu dalam distribusi pakan jadi. Pakan didistribusikan menggunakan truk apabila dalam jumlah yang banyak, sedangkan jumlah yang sedikit menggunakan pick up. Namun memiliki kendala, yaitu terjadi penurunan kualitas jadi produk akibat faktor eksternal selama pengiriman. Namun kita memiliki solusi, yaitu pemaksimalan pengiriman pada manajemen distribusi produk ke agen maupun konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Noroshifa Maharani Dan saya Alfianur Fitriani. Di sini kami akan mencampur formulasi pakan untuk mata kuliah publikasi pakan. Dan ini ada bahan pakan yang kami gunakan, yaitu ada jagung giling yang dimana dia memiliki volume yaitu 2.250 gram. Kemudian ada bungkil kedelai halus yaitu ada 1.150 gram. Kemudian ada bungkil kedelai yaitu 1 kilo. Lalu di sini ada tepung ikan sebanyak 500 gram, lalu ada tepung batu sebanyak 50 gram, dan ada kunyit sebanyak 50 gram. Selanjutnya Kami akan melakukan pencampuran langsung ini dari yang bervolume terkecil sampai yang bervolume terbesar. ini dulu. Selanjutnya adalah pencampuran, yaitu ada bungkil kedelai. Selanjutnya adalah pencampuran penambahan, yaitu dedak halus dengan volume yaitu 1.150 gram. Selanjutnya adalah penambahan, yaitu jagung giling sebanyak 2.250 gram. Jadi ini adalah bahan pakan dari formulasi ransum yang kita telah lakukan dengan pencampuran bahan pakannya, itu dari bahan pakan yang memiliki volume yang paling terkecil sampai bahan pakan yang memiliki volume yang paling terbesar. Nah, bahan pakan ini tuh memiliki bentuk yang mesh, yang mana akan kita berikan kepada ayam petelur, yaitu fase grower. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.